buntut dari kecurangan wasit Ahmed Al-Kaf dan panitia pelaksana Bahrain. Arab Saudi dan penghuni grup C tolak bertanding dengan Bahrain. Tuntut FIFA agar mendiskualifikasi Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Gerakan masyarakat Timur Tengah kecewa atas hasil timnas Bahrain dari kinerja wasit Ahmed Al-Kaf. Mereka malu dan tak mau berteman dengan Bahrain. Situasi di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 memanas setelah muncul tuntutan dari beberapa negara termasuk Arab Saudi untuk menolak bertanding melawan Bahrain. Keputusan ini merupakan buntut dari insiden kontroversial yang melibatkan wasit Ahmed Al-Kaf dalam laga antara Bahrain dan Indonesia, di mana banyak pihak menilai bahwa Al-Kaf telah melakukan kecurangan yang merugikan Bahrain. Negara-negara penghuni grup C termasuk Arab Saudi yang biasanya dikenal dengan pendekatan sportif menganggap tindakan wasit dalam pertandingan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip fair play. Keputusan wasit untuk memberikan tambahan waktu injury time yang berlebihan dianggap merusak integritas kompetisi. Akibatnya banyak negara yang merasa bahwa FIFA perlu mengambil tindakan tegas dengan mendiskualifikasi Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi yang merupakan salah satu kekuatan besar sepak bola di Timur Tengah menjadi salah satu negara terdepan yang menyuarakan boikot terhadap pertandingan melawan Bahrain. Menurut laporan dari berbagai sumber, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, Australia dan juga Jepang secara resmi mengajukan surat kepada FIFA untuk menuntut agar Bahrain didiskualifikasi dari kompetisi. SAFF menegaskan Negara penghuni grup C tolak tanding lawan Bahrain. FIFA langsung putuskan ini demi Indonesia. Mereka menilai bahwa apa yang terjadi dalam pertandingan Bahrain melawan Indonesia tidak hanya merugikan satu tim, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi seluruh tim di grup tersebut. Tuntutan mereka jelas, FIFA harus mengambil tindakan cepat dan tegas terhadap Bahrain untuk menjaga fair play dan kejujuran dalam kompetisi. Salah satu pejabat Federasi Sepak Bola dari Arab Saudi mengatakan kami tidak bisa menerima bahwa sebuah tim mendapatkan keuntungan dari keputusan yang tidak adil. Sepak bola harus menjadi arena yang mengedepankan keadilan dan sportivitas. Kami tidak akan bertanding melawan Bahrain sampai ada keputusan yang jelas dan adil dari FIFA. Tuntutan utama dari negara-negara penghuni grup C ini adalah agar Bahrain didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka berargumen bahwa insiden kecurangan dalam pertandingan melawan Indonesia tidak hanya merusak hasil pertandingan tersebut, tetapi juga mengancam integritas seluruh turnamen. Selain itu, Federasi Sepak Bola dari beberapa negara di grup C juga menilai bahwa ada kemungkinan pelanggaran yang lebih sistematis yang dilakukan oleh panitia pelaksana pertandingan di Bahrain. Oleh karena itu, mereka meminta FIFA untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap semua pertandingan yang melibatkan Bahrain, bukan hanya laga melawan Indonesia. Tuntutan ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai negara, baik di dalam maupun luar grup C. Negara-negara yang merasa Bahrain, keputusan kontroversial dalam pertandingan Bahrain berharap bahwa FIFA dapat segera mengambil langkah tegas untuk memastikan keadilan ditegakkan. Menanggapi situasi yang semakin memanas, FIFA bergerak cepat untuk meredakan ketegangan. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh FIFA, organisasi sepak bola dunia tersebut mengumumkan bahwa mereka akan segera membuka penyelidikan terhadap insiden tersebut. Penyelidikan ini tidak hanya akan mencakup keputusan wasit Ahmed Al-Kaf, tetapi juga akan mencakup potensi pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pelaksana FIFA. Bahrain hambar FIFA juga menyatakan tanpa rasa memahami kekhawatiran dari negara-negara yang bergabung dalam grup C dan berjanji akan menindaklanjuti laporan-laporan yang diterima dengan serius. Langkah cepat FIFA ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada tim yang dirugikan dalam proses kualifikasi dan menjaga integritas kompetisi tetap terjaga. FIFA berkomitmen untuk menegakkan prinsip fair play dan integritas di setiap pertandingan. Kami akan melakukan penyelidikan yang menyeluruh terkait insiden ini dan memastikan bahwa tindakan yang dapat diambil, ucap juru bicara FIFA dalam pernyataan resminya. Selain itu, FIFA juga menyatakan bahwa mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk kemungkinan mendiskualifikasi Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika ditemukan bukti bahwa Bahrain terlibat dalam pelanggaran yang serius, penyelidikan ini diharapkan dapat selesai dalam waktu singkat untuk memberikan kepastian kepada semua pihak terkait kelanjutan kompetisi. Situasi ini tidak hanya mendapat perhatian dari kalangan sepak bola, tetapi juga di masyarakat luas, khususnya di negara-negara Timur Tengah.
Media Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lain melaporkan secara luas tentang ketidakpuasan atas kinerja wasit dalam laga Bahrain versus Indonesia. Banyak yang menganggap bahwa insiden ini mencoreng reputasi sepak bola di kawasan Timur Tengah yang seharusnya menjadi panutan dalam hal kejujuran dan sportivitas. Sementara itu, di Indonesia dukungan terhadap timnas Garuda semakin menguat. Banyak pendukung sepak bola Indonesia yang berharap FIFA akan mengambil keputusan Tuan rumah dan mendesak memberikan 3 poin agar kepada Indonesia serta memberikan sanksi FIFA kepada Bahrain dan wasit Ahmed Al-Kaf. Tuntutan Arab Saudi dan negara-negara grup C memberi tindakan kepada Bahrain kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan reaksi keras dan wasit atas dugaan kecurangan yang botak. dilakukan oleh wasit Ahmed Al-Kaf. FIFA kini berada di bawah tekanan besar untuk segera menyelesaikan penyelidikan dan mengambil tindakan tegas untuk menjaga integritas kompetisi. Putusan FIFA dalam beberapa hari mendatang akan menjadi penentu penting dalam mengakhiri kontroversi ini dan memulihkan kepercayaan para peserta terhadap kejujuran dalam sepak bola dunia. Sementara itu, warga Bahrain sendiri meskipun tim nasional mereka mendapat hasil imbang merasakan bahwa kemenangan semu itu tidak layak untuk dirayakan. Banyak dari mereka yang menganggap bahwa hasil pertandingan tersebut ternoda oleh keputusan wasit yang tidak adil. Percuma kita imbang, tapi dengan cara yang curang. Ini tidak mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam olahraga, ucap seorang warga Bahrain yang merasa kecewa. Tidak hanya di Bahrain, warga di Irak, Iran, Arab Saudi, dan negara-negara Timur Tengah lainnya juga menyuarakan pendapat serupa. Mereka merasa bahwa meskipun Bahrain adalah bagian dari kawasan mereka, tindakan yang tidak adil dalam pertandingan tersebut telah menyakiti hati sesama saudara muslim di Indonesia. Bagi mereka, olahraga seharusnya menjadi ajang untuk memupuk persaudaraan antar negara, bukan malah menjadi sumber perpecahan dan ketidakadilan. Seorang warga Irak menambahkan, kita semua tahu bahwa kesalahan wasit bisa terjadi, tetapi jika kesalahan ini jelas-jelas merugikan satu pihak, apalagi sesama negara muslim, kita harus angkat suara. Kami malu dengan hasil ini dan berharap ada tindakan tegas dari pihak terkait. Di sisi lain, beberapa warga Timur Tengah juga mengkritik Ahmed Al-Kaf sebagai wasit. Mereka menganggap bahwa tugas wasit adalah menegakkan aturan dengan adil dan tidak memihak, serta memastikan pertandingan berjalan dengan sportif. Namun tindakan Al-Kaf dalam laga tersebut dinilai sangat jauh dari harapan dan telah mencoreng nama baik wasit dari kawasan Timur Tengah di mata dunia internasional. Kita berharap wasit-wasit dari kawasan kita bisa membawa nama baik, bukan sebaliknya. Ini lagi ada lagi nih guys. Peta kerajaan Bahrain rusak parah. Wasit Al-Kaf dinonaktifkan. Kerajaan Bahrain diserang siber. Wasit Al-Kaf jadi pengangguran. Kita simak guys ya. Semoga bermanfaat. Aplikasi YouTube Music bisa ngerasain apa yang kamu suka. Begitu kamu membuka aplikasinya. Semoga bermanfaat ini guys ya. Kita simak guys. Efek aksi kontroversial dan curangi timnas Indonesia di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Website hingga media sosial PSSI-nya Bahrain kena serangan siber. Peta Bahrain rusak dan diacak-acak hacker. Kerajaan Bahrain akui pusing dan bingung. Wasit Ahmad Al-Kaf jadi pengangguran dan tak diterima kerja di negaranya Oman, serta dikucilkan oleh masyarakat Oman. Mereka sampai meminta tolong Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi masalah ini. Jelang jumpa timnas Indonesia China terkena musibah. Meski stadion Jiangdao berkapasitas 50.000 penonton, namun supporter Cina malas untuk membeli tiket imbas dari performa buruk timnya. Tiket laga timnas Indonesia versus China langsung diborong oleh supporter Indonesia. Website hingga media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain terkena serangan siber. Hal ini disampaikan PSSI-nya Bahrain atau Federasi Sepak Bola Bahrain, Bahrain Football Association di akun Instagram mereka _BahrainFA. Meminta agar semua tindakan pencegahan diambil. Website, akun media sosial, dan sistem Federasi Sepak Bola Bahrain sedang diserang siber. Tulis _BahrainFA pada Senin 14 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi yang belum Bahrain tahu, hambar serangan siber merupakan tanpa rasa. usaha untuk mengakses, merusak, atau Jangan lupa guys, kita ngopi dulu guys, ngopi guys. ilegal. Serangan ini dibuat melalui Ngopi, berbagai ngopi, cara ngopi. seperti meninfeksi Ngopi, komputer nonton bola, dengan berbagai share virus berita hingga bola. menyerang infrastruktur Ini guys, internet ngopi. agar layanan online tidak tersedia.
Dalam beberapa ngopi hari sambil terakhir, nonton Bahrain siaran memang bola, sedang menjadi mendengar trending siaran topik di bola. Indonesia. Penyebabnya karena timnas Bahrain Berita diumumkan bola. wasit Ahmed Alkaf saat menjamu timnas Indonesia di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Wasit Ahmed Alkaf membuat beberapa keputusan yang menguntungkan Bahrain, mulai dari tidak memberikan hadiah tendangan bebas kepada timnas Indonesia hingga menghadiahkan waktu injury time di atas dari ketentuan yang berlaku. Akibatnya timnas Indonesia yang sudah unggul 2-1 hingga 90 injury time 6 menit atau sesuai batas waktu yang telah ditentukan di awal harus puas mengakhiri laga dengan skor 2-2. Sejak saat itu netizen Indonesia bertindak di media sosial. Tak hanya melakukan sumpah serapah kepada wasit, negara Bahrain juga menjadi imbasnya. Netizen Indonesia mengubah beberapa nama wilayah di Bahrain dengan kata AFC Mafia. Hal itu merujuk kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang dinilai sebagai sarangnya mafia. Terlebih Presiden AFC saat ini berasal dari Bahrain, yakni Salman bin Ibrahim Al Khalifa. PSSI sendiri sudah mengajukan protes kepada AFC dan juga FIFA untuk mengusut tuntas bagaimana bisa Ahmed Alkaf yang bertugas sebagai wasit tidak bertindak adil. Sementara itu dilaporkan wasit Ahmed Alkaf dilarang memimpin pertandingan usai merampok kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Ahmed Alkaf mendapat sorotan usai dianggap merugikan timnas Indonesia saat bertemu Bahrain di laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Fans timnas Indonesia benar-benar dibuat geram. Di media sosial pun mengungkapkan kekesalannya karena wasit Ahmed Alkaf dianggap tidak adil. Hal ini pun memunculkan spekulasi bahwa Ahmed Alkaf akan mendapat sanksi dari FIFA karena permasalahannya di laga Bahrain melawan Indonesia. Namun muncul informasi baru bahwa Ahmed Alkaf benar-benar akan diparkir dan saat ini sudah tidak lagi mendapat pekerjaan. Jurnalis asal Oman, Kamis Al-Balusi, kepada program Dika yang dikutip dari akun X_info Sport 2 mendapat informasi soal nasib Ahmed Alkaf. Menurut salah satu sumber pribadinya, tagar Ahmed Alkaf mungkin tidak akan menjadi wasit selamanya. Tagar Al-Ain dari Emirates dan tagar Al-Hilal dari Arab Saudi di tagar AFC Champions League pada hari Senin 21 Oktober. Tulis akun Twitter _info Sport 2 dikutip Senin 14 Oktober 2024. Bahkan dikabarkan kini wasit Ahmad Alkaf tidak diterima ketika melamar pekerjaan dimanapun di negaranya, imbas karena mencurangi timnas Indonesia. Beberapa supporter dan juga warga Oman mengomentari tentang keputusan wasit Ahmad Alkaf tersebut. FIFA dan pemerintah Kesultanan Oman seharusnya turun tangan dan menyampaikan keluhan resmi ke Dewan Keamanan PBB terkait ancaman terhadap wasit Ahmed Alkaf. Sementara itu, kabar lain datang dari timnas China lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berikutnya di round 3. Timnas China ditimpa masalah buruk atau musibah jelang bertemu timnas Indonesia. Timnas China harus kehilangan pemain naturalisasinya yang mengalami cedera usai laga kontra Australia Kamis 10 Oktober 2024. Pemain yang dimaksud adalah Fernando Conceição atau Fernando cedera dalam pertandingan melawan Australia dan dipastikan tidak dapat bermain dalam pertandingan melawan Indonesia. Tulis akun Twitter Timnas China _Tim China PR pada Minggu 13 Oktober 2024. Di sisi lain, supporter China malas untuk membeli tiket laga Timnas Indonesia versus Timnas China. Padahal stadion Qingdao berkapasitas 50.000 penonton. Timnas Indonesia akan melawan China dalam laga keempat grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia di Qingdao Youth Football Stadium Selasa 15 Oktober pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Supporter tuan rumah dilaporkan tidak begitu tertarik untuk membeli tiket untuk laga tersebut sebab performa China buruk. Dalam 3 laga perdana di ronde ketiga mereka dikalahkan Jepang, Arab Saudi, dan Australia sehingga kini menjadi satu-satunya tim dengan near point di grup. Media China Qiki melaporkan bahwa ini berimbas pada supporter China yang kurang tertarik untuk membeli tiket laga kontra Indonesia. Karena performa yang buruk akhir-akhir ini, penjualan tiket untuk pertandingan ini tidak ideal, kecuali harga terendah 280 yuan atau sekitar 617.000 rupiah. Semua tiket lainnya masih tersedia dan tiket diskon telah muncul di beberapa platform. Tulis Qiki di situs web resmi mereka Sabtu 12 Oktober 2024.
Memang China sampai saat ini belum petik hasil memuaskan pada 3 laga terakhirnya. Bisa jadi China akan menjadi tim pertama yang dipastikan tersingkir dari babak ronde ketiga ini jika kembali kalah dari Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia sedang berusaha bangkit usai dirugikan oleh wasit Al-Kaf yang ditahan Bahrain 2-sama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada para pemain untuk melupakan kecurangan wasit sebab timnas Indonesia masih memiliki asa untuk bisa main di Piala Dunia 2026. Sementara itu, supporter timnas Indonesia yang ada di Guangzhou, China siap mendukung skuad Garuda. Baru-baru ini dikabarkan 50.000 penonton supporter Indonesia siap memadati stadion Guangzhou, China. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga. Simak baik guys. Penting karena sepak bola adalah Presiden terpilih Prabowo mendukung akan mendukung dan mengkawal Indonesia harus masuk Piala Dunia. Indonesia harus masuk Piala Dunia. Presiden terpilih. Wasitnya bodoh, wasitnya bodoh. Bahrain kini dikucilkan oleh dunia sepak bola. Wasit Ahmed Al-Kaf jadi bahan ejekan global. Prabowo Subianto, Presiden terpilih, dukung timnas Indonesia Dukung ke Piala timnas Dunia 2026. Wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf kini menjadi sorotan tajam dan bahan olokan publik internasional menyusul beberapa keputusan kontroversial yang dibuatnya saat memimpin pertandingan antara timnas Bahrain melawan timnas Indonesia. Keputusan-keputusan tersebut terutama yang berkaitan dengan gol penyeimbang di akhir pertandingan memicu reaksi keras dari banyak pihak bahkan dunia internasional. Pertandingan antara timnas Bahrain dan Indonesia digelar pada Kamis malam 10 Oktober 2024 dalam rangkaian matchday ketiga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Laga tersebut berakhir dengan skor imbang 2-sama. Namun hasil akhir ini menjadi polemik setelah Indonesia yang sempat memimpin hingga masa injury time harus merelakan gol penyeimbang yang dicetak oleh Bahrain di menit-menit terakhir di bawah pengawasan wasit Ahmed Al-Kaf. Gol kedua Bahrain tercipta pada menit ke-90 lebih 9 menit, meski pada awalnya waktu tambahan hanya diumumkan secara resmi sebanyak 6 menit. Hal ini memicu kemarahan banyak pendukung dan pemain Indonesia yang merasa keputusan wasit tersebut sangat tidak adil dan menguntungkan tim lawan. Gol tersebut dicetak oleh Mohamed Marhon dan langsung menimbulkan perdebatan sengit di kalangan supporter, pengamat serta media bahkan dunia. Keputusan wasit untuk memperpanjang waktu injury time lebih lama dari yang semestinya 90.000 ditambah 6 dan protes keras dari berbagai pihak termasuk menjadi dunia. 99.000. PSSI selaku Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia merespon cepat dengan mengirimkan surat protes resmi kepada FIFA dan AFC, Badan Sepak Bola Dunia dan 9 ditambah 6. Surat tersebut berisi tuntutan agar ada penjelasan rinci lebih 9 lanjut ditambah mengenai 6, keputusan wasit yang 99. dianggap kontroversial dan merugikan timnas Indonesia. 9 ditambah 6. Karena media sosial Bagaimana protes caranya terhadap supaya Ahmed menjadi Al-Kaf semakin meluas. 99? Wasit ini menjadi bahan olokan di berbagai platform. 9 ditambah 6 dikali 1 dikali 1 dikali 1. Di platform X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, salah satu akun sepak bola terkenal, Troll Football, yang memiliki lebih dari 4 juta pengikut, memposting meme yang mengejek wasit tersebut. Meme itu menampilkan tulisan additional time until Bahrain score, yang berarti tambahan waktu hingga Bahrain mencetak gol. Sindiran keras terhadap keputusan Al-Kaf yang dianggap memperpanjang laga hingga Bahrain berhasil menyamakan kedudukan. Sindiran ini tak hanya menjadi olok-olok di media sosial, tapi juga memunculkan diskusi serius tentang integritas dan profesionalisme wasit di kompetisi internasional sebesar kualifikasi Piala Dunia. Banyak yang mulai mempertanyakan bagaimana keputusan-keputusan penting di lapangan diambil dan apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil pertandingan. Kontroversi ini tentu menjadi tekanan tambahan bagi Ahmed Al-Kaf yang kini harus menghadapi kritik
tidak hanya dari pendukung 90 Indonesia, di tapi juga Kambuanan. dari pengamat sepak bola internasional. FIFA dan AFC diharapkan segera merespon protes yang diajukan oleh PSSI, sekaligus memberikan klarifikasi atas insiden yang memicu kemarahan banyak pihak ini. Kasus seperti ini juga menunjukkan betapa pentingnya kejelasan dan keadilan dalam keputusan wasit di setiap pertandingan, terutama di ajang sebesar Piala Dunia. Keputusan yang diambil di lapangan tidak hanya mempengaruhi hasil pertandingan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap integritas kompetisi itu sendiri. Menurut media Bahrain Al Watan News dari sumber yang terpercaya, karena saking kerasnya dan banyaknya hujatan kepada wasit Al-Kaf tersebut, kini wasit Ahmed Al-Kaf dikabarkan mengalami gangguan jiwa dan harus dirawat di rumah sakit jiwa nasional Bahrain. Wasit koplak itu. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto mendukung timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia 2026. Bagi Prabowo Subianto, sepak bola adalah harga diri bangsa Indonesia. Beberapa waktu lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto membagikan momen bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Prabowo optimistis timnas Indonesia dapat FIFA harus berlaga di bertindak Piala ini. Dunia 2026. Prabowo mengatakan Jangan didiam-diami. pertemuannya FIFA ini dengan nggak boleh Menteri mendiam-diami, Dalam nggak Negara boleh. itu Ini harus dibijak. FIFA ini harus bijak mengambil keputusan berbincang kepada bersama AFC, Ketua Umum Bahrain PSSI maupun Erick wasitnya. Thohir. Tulis Dan Prabowo dalam keterangan unggahannya. atas pertandingan Bahrain PS Indonesia harus FIFA ini harus cepat ngambil tindakan supaya jangan berlarut-larut. Sepak bola adalah harga diri bangsa negara Indonesia. Jangan nanti udah berlarut-larut udah lama, padahal FIFA lari dari kenyataan lagi. Waduh, repot kan. Perpanjangan waktu dari 6 menit Takutnya nanti menjadi 9 menit saat timnas Indonesia melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. wasit masih bekerja. Akibat perpanjangan waktu yang melebihi dari 6 menit menyebabkan keuntungan bagi Bahrain. Tuan rumah ini udah mengikuti video viral ini loh guys, video viral. Arab Saudi 1-1, Australia 0-0 dan Bahrain 2-1. Kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf asal Oman itu diduga kuat mencurangi timnas Indonesia dan bermain mata untuk memberi keuntungan Bahrain selaku tuan rumah hingga tak luput dari sorotan FIFA. Selaku Federasi Sepak Bola Dunia, gol telat Bahrain gagalkan 3 poin Indonesia. Begitu FIFA memberi judul artikelnya yang diunggah ke website resminya pada Jumat 11 Oktober 2024. Harapan Indonesia untuk meraih 3 poin perdana mereka di putaran ketiga kualifikasi AFC untuk Piala Dunia FIFA 2026 harus pupus gara-gara gol telat Bahrain di penghujung pertandingan yang berlangsung di Bahrain National Stadium. Tulis FIFA di laman resminya. Kini semua pihak, baik sepak bola Indonesia maupun internasional, baik supporter Indonesia maupun supporter internasional, kini menunggu Pengecut bagaimana FIFA dasar tai merespon onta. tentang curangnya wasit Al-Kaf dan juga panitia pelaksana Bahrain. Semoga saja FIFA segera memberikan sanksi berat kepada wasit curang Iya, Al-Kaf FIFA dan nggak juga boleh diam ini. Bahrain yang terang-terangan telah mencurangi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih telah menyimak video kami. Argentina pimpin Nantikan 48 video-video negara. kami selanjutnya. Salam olahraga. Bahrain dicoret ke anggotaan FIFA. Tambah panas kalau FIFA nggak bijak, wes repot. Oke guys, sekian dulu video saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari Cardopa Berita, Cardopa Jelajah, Cardopa Tutorial, Cardopa Info. Berita viral, video viral. Viral video.